Shalom Betani Batam Community, bersama dengan kami kembali dalam program 5 menit penuh harapan. Kita masih akan melanjutkan materi kita tentang sabda yang ke-8, sabda bahagia Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita semua, Bapak Ibu Betani Batam Community. Firman Allah berkata, "Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu." Nah, hari ini kita akan coba merenungkan dari perspektif yang berbeda. Mengapa harus berbahagia? Kalau menderita karena kebenaran, kalau menderita karena Kristus. Jelas sekali ayat ini memberitahu karena kitalah yang empunya kerajaan surga. Kitalah orang-orang yang terberkati itu. Bahkan jika kita teraniaya oleh karena Kristus, sungguh sebuah kehormatan, Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Namun demikian, coba kita akan melihat dari kacamata yang berbeda. Mengapa harus berbahagia waktu menderita sebagai anak Tuhan? Ada beberapa yang kita bisa renungkan. Hari ini kita merenungkan mengapa penderitaan dan penganiayaan bisa membawa kepada kebahagiaan kepada kita. Ini alasannya Bapak Ibu, karena penganiayaan dan penderitaan dipakai Tuhan untuk mengetahui sejauh mana kesetiaan seseorang. Bapak Ibu, jelas Tuhan tahu sejauh mana kesetiaan kita kepada Dia. Tapi seringkali kita tidak tahu sejauh mana kesetiaan kita kepada Allah yang hidup. Jika semua dalam hidup ini baik-baik saja, ekonomi kita diberkati, anak-anak kita bertumbuh dengan sehat, hubungan-hubungan kita manis, lalu karir kita di kantor menanjak dengan baik, usaha yang kita bangun diberkati oleh Tuhan. Jika pendek kata semua berjalan dengan baik, semua berjalan dengan normal, maka mudah bagi kita untuk setia kepada Tuhan. Mudah bagi kita untuk mengasihi Allah yang hidup itu. Tetapi berbeda ceritanya kalau kita mengalami penderitaan. Ketika kita mengalami penderitaan, baik itu penderitaan yang bersifat verbal maupun non-verbal, yang diberikan dunia kepada kita, maka akan berbeda ceritanya Bapak Ibu. Di sanalah kita akan bisa mengukur kesetiaan kita kepada Tuhan. Jika tidak ada penganiayaan dan penderitaan, sekali lagi, Bapak, Ibu, dan saya tidak akan pernah bisa menilai sejauh mana kesetiaan kita kepada Allah yang hidup. Tuhan selalu tahu seberapa besar ukuran kesetiaan kita, sejauh mana kemampuan kesetiaan kita kepada Dia. Tapi kita sendiri, sebagai orang percaya, seringkali kita tidak tahu seberapa kuat, seberapa setia kita kepada Dia. Nah, penderitaan dan penganiayaan Tuhan izinkan datang dalam hidup kita, supaya kita bisa mengetahui sejauh mana sih diri saya ini setia kepada Tuhan yang hidup. Seberapa kuat sih kesetiaan saya kepada Allah yang begitu baik dalam hidup kita? Bapak Ibu, perhatikanlah tokoh-tokoh di Alkitab. Kita melihat mereka semua, Bapak Ibu, mereka dekat dengan Allah, mereka setia kepada Tuhan, namun juga mereka mengalami penderitaan yang tidak mudah. Dan kita bisa melihat bagaimana mereka tetap setia kepada Tuhan yang hidup. Itulah ukuran kesetiaan mereka, bahwa sampai mati mereka tetap akan setia kepada Allah yang hidup. Demikianlah Bapak Ibu dan saya. Kadang-kadang Tuhan izinkan penderitaan, Tuhan izinkan penganiayaan, Tuhan izinkan kesulitan dalam hidup kita, supaya kita bisa tahu sejauh mana kesetiaan kita kepada Allah yang hidup. Jika demikian, Bapak Ibu Betani Batam Community, kita bisa menyimpulkan Tuhan mengizinkan penganiayaan dan penderitaan untuk menunjukkan kepada diri kita sendiri sejauh mana kesetiaan kita kepada Dia. Hari ini ketika kita beraktivitas, pastikanlah bahwa kita terus setia kepada Dia apapun yang terjadi dalam hidup ini. Kesulitan, penganiayaan, penderitaan, baik yang verbal maupun non-verbal, biarlah kita tetap setia kepada Tuhan. Biarlah kita bisa mengenali diri kita
dan terus setia kepada Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu, selamat beraktivitas.